Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dengan pelajaran kita, yaitu akidah salaf ashabul hadis. Kita masih berada pada pembahasan tentang Al-Quran, kalamullah. Selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, fa ammal lafdhu bil Qur'an fa inna Syekha Abu Bakrin Al-Ismaili Al-Jurjani rahimahullah dzakara fi risalatihi allati sannafaha li ahli Jilan qala fiha inna man za'ama anna lafdahu bil Qur'an makhluqun yuridu bihi al-Qur'an faqad qala bi khalqil Qur'an. Yani adapun al-lafdhu bil Qur'an, pembahasan tentang melafatkan Al-Quran, anna Syekh Abu Bakrin Al-Ismaili Al-Jurjani, bahwa Syekh Abu Bakar Al-Ismaili Al-Jurjani rahimahullah dzakara fi risalatihi allati sanafaha li ahli Jilan, beliau telah menyebutkan di dalam risalahnya yang beliau tulis kepada penduduk Jilan. Beliau ini beliau punya kitab akidah tipis saja, yaitu I'tiqadu Ahlil Hadis, kalau Anda salah, yaitu akidah Ahlul Hadis. Nah, di dalam buku beliau itu, ya, beliau berkata, inna man za'ama anna lafdahu bil Qur'an makhluqun, bahwa orang yang mengatakan lafadznya dengan Al-Quran itu adalah makhluk, yakni dia melafadzkan Al-Quran itu adalah makhluk, yuridu bihil Quran, yang dia maksudkan adalah Al-Quran, dia maksudkan dengan pemahamannya itu bahwa Al-Quran
faqad qala bi khalqil Qur'an, maka dia telah terjatuh dalam pemahaman yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Naam. Taib. Ikhwan wa akhwat, di sini Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, beliau menyebutkan sejumlah pembahasan yang masih memberikan kepada kita pengertian bahwa Al-Quran dari segala sisinya itu adalah kalam Allah. Lalu beliau menukilkan beberapa ucapan-ucapan para imam. Maksudnya apa? Maksudnya beliau memberikan pemahaman kepada kita bahwa apa yang beliau sampaikan itu bukanlah merupakan pemahaman beliau semata-mata, melainkan sejumlah para imam ahlul hadis itu bersama dengan beliau dalam pemahaman yang demikian. Yani beliau tidak bersendirian. Nah, kalau beliau bersendirian, ya nanti dikatakan bahwa ini pendapat yang berasal dari diri beliau sendiri, yang masih kemudian dibahas panjang lebar oleh manusia. Naam. Tetapi beliau menyebutkan sejumlah para ulama, di antaranya seperti telah berlalu beliau menyebutkan pendapatnya Al-Imam Al-Hakim, beliau menyebutkan pendapatnya Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, di sini itu semua dari madhab Syafi'i, semua dari madhab Syafi'i. Nah, kemudian di sini beliau menyebutkan pendapatnya Al-Imam Abu Bakar Ismail Al-Jurjani, ya, seorang imam yang punya kitab-kitab akidah. Nah, beliau punya kitab akidah yang tipis. Di dalamnya juga beliau menyebutkan akidah yang sama, yaitu bahwa barang siapa yang mengatakan pelafatannya dengan Al-Quran atau lafadznya dengan Al-Quran itu adalah makhluk, yang dia maksudkan adalah Al-Quran, maka dia telah berpendapat atau terjatuh dalam pemahaman yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Di sini kita garis bawahi, kenapa ada kalimat yuridu bihi Al-Quran, yang dia maksudkan dengan ucapannya itu adalah Al-Quran, bukan dia maksudkan perbuatannya, bukan. Paham maksudnya ya? Kenapa ya ikhwan? Karena kalau misalnya kita mau membahas bahwa orang yang mengatakan lafadzku adalah makhluk, ini sebenarnya kata yang multitafsir, kata yang masih bisa dijelaskan, sehingga para ulama mengatakan ini kalau mau dijelaskan bisa dijelaskan, dibawa kepada makna yang benar. Penjelasannya apa? Ya ada dua penjelasan. Penjelasan yang pertama, kalau yang dia maksudkan adalah perbuatan dia sebagai makhluk, maka itu makhluk. Atau misalnya dikatakan saya menulis Al-Quran, makhluk. Lalu pemahamannya adalah perbuatan menulisnya, maka itu kita katakan makhluk. Paham ya ikhwan? Tapi kalau yang dimaksudkan adalah Al-Quran yang dia lafadzkan, atau Al-Quran yang kita tulis, maka itu adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Paham ya ikhwan? Tapi kebanyakan para imam dalam membahas persoalan akidah, khususnya di bab ini, mereka tidak mau rinci. Mereka tidak mau merinci. Dan mereka mengabaikan perincian. Kenapa mereka mengabaikan perincian? Karena ada satu kaidah penting di dalam persoalan akidah, yaitu tidak boleh ngomong dalam hal-hal akidah dengan hal-hal yang mengandung ihtimalat, mengandung kemungkinan-kemungkinan, multitafsir, yang orang bisa menafsirkannya kemana-mana, sehingga memberikan peluang untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Begitu. Paham maksudnya ikhwan? Sehingga pembahasan ini keumuman para ulama nggak mau merincinya. Itu satu, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, bahwa keumuman orang yang berbicara dalam masalah akidah
dengan kata-kata yang ihtimalat, yang mengandung kemungkinan-kemungkinan, itu orang ini hakikatnya dia ingin membela kebatilan, tapi dia bersembunyi dengan kebenaran. Dia bersembunyi di balik kebenaran, dia tampil seolah-olah dia itu berada pada barisan kebenaran, lalu dia ingin membela kebatilan. Mafhum ya ikhwan? Nah, paham ya? Sehingga para ulama tidak mau mengatakan yang demikian. Hanya saja di sini memang Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili Al-Jurjani yang dinukil oleh Al-Imam As-Sabuni di sini, beliau memberikan ketegasan. Ketegasan ini bukan hanya bahwa tentang kebolehan yang demikian itu boleh saja. Lalu orang boleh seenaknya untuk mengatakan lafadzku dengan Al-Quran ini adalah makhluk. Tapi yang saya maksudkan adalah perbuatan saya memberikan kebebasan untuk orang mengatakan yang demikian. Bukan itu yang dimaksud. Ya, paham ya ikhwan? Baik. Sampai di sini, mafhum? Kenapa ya ikhwan? Karena kita lihat pada masa-masa Al-Imam Ahmad rahimahullah, di awal-awal terjadilah perselisihan yang panjang sekali tentang Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, sampai Al-Imam Ahmad rahimana wa rahimahullah itu ditangkap, di penjara, sampai pada masa Khalifah Al-Mutawakkil Billah, baru kemudian Al-Imam Ahmad dibebaskan, ya, dibebaskan. Lalu kalau kita melihat sejarah bahwa ketika belum masa pemerintahan Al-Mutawakkil Billah, itu orang-orang Mu'tazilah sangat berkuasa. Mereka sangat dekat dengan pemerintahan, penguasa ketika itu. Bahkan mereka menyiksa, menangkap, dan bahkan tidak segan-segan membunuh siapa saja yang mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah. Mahfum ya ikhwan? Jadi mereka terang-terangan mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Sampai ketika kekuasaan berpindah kepada Al-Mutawakkil Billah, lalu dia sadar, kemudian dia beralih kepada keyakinan yang dipegang oleh ashabul hadis yang mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah. Maka ketika itu keleluasaan Mu'tazilah dan orang-orang yang sejalan dengan mereka mulai sempit, mulai sempit. Sunnah mulai mendominasi, ahlul hadis mulai mendominasi, sehingga mereka sudah takut terang-terangan untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Karena takut terang-terangan mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka mereka datang dengan pola-pola yang lain. Pola-pola yang lain yang hakikatnya mereka ingin mengatakan Al-Quran itu makhluk. Lalu dia ucapkan pemikiran, dia datangkan pemikiran yang baru, yaitu yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Lafadzku dengan Al-Quran itu makhluk. Gitu. Mahfum ya ikhwan? Tapi hakikatnya dia ini sebenarnya ingin mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi dia sudah nggak berdaya lagi. Dia sudah berada pada posisi yang lemah. Mahfum ya ikhwan? Begitulah ahlul bid'ah. Begitulah ahlul bid'ah. Mereka bagaikan kalajengking. Kalau dia kuat, dia bisa menggigit siapapun, ya. Tapi begitu dia lemah, dia bersembunyi, dia sembunyikan kepalanya di dalam pasir, ekornya di luar. Begitu Anda lengah, dia kasih keluar kepala, dia patuk, dia lari lagi. Begitulah ahlul bid'ah. Ya, ketika dia dalam keadaan kuat, dia hajar seluruh ahlu sunnah, ashabul hadith. Namun begitu dia lemah, dia kemudian berpura-pura mengatakan kami ini juga ahlul hadith. Buktinya kami juga punya pendapat yang sama dengan kalian. Ya, perbedaan kita dengan kalian itu hanya masalah ijtihadiyah saja, bukan masalah yang prinsip. Ya, seperti Syiah dan Sunni itu hanya perbedaan madhab, ya, dan seterusnya. Nah, mafhum ya ikhwan? Itulah cara-cara mereka. Nah, sehingga para ulama sangat paham. Para ulama mempunyai pandangan yang sangat jauh dan sangat tajam. Mereka tidak memberikan peluang untuk siapapun
masuk dan leluasa untuk mengobrak-abrik akidah ashabul hadis. Ya. Nah, maka dari itu ana ingin katakan, kita sebagai penuntut ilmu pun jangan leluasa memberikan kesempatan, bergampang-gampangan memberikan peluang ya kepada orang-orang untuk tampil belum masanya, belum saatnya, tampil menjadi tokoh dan seterusnya. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari bentuk penjagaan terhadap agama. Bentuk penjagaan terhadap agama. Sangat ketat sekali para ulama ya di dalam bab yang demikian ini. Maka di sini ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, ada satu kalimat yang luar biasa dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizana wa hafizahullah. Beliau berkata, "Fa katsirun min ahli al-bid'ah yatasattaruna bihadhihi al-asalib. Yaqulu lak ana salafi walakin indahu manhajun akhar. Wa ya'ti bil ibaratil mumawwihah liyuhiman nasa annahu salafi wa huwa khalafi." Yaitu banyak sekali dari ahlul bid'ah mereka bersembunyi dengan pola-pola seperti ini. Ya. Yaqulu lak, dia berkata kepada engkau, ana salafi, saya seorang salafi, walakin indahu manhajun akhar, tetapi dia mempunyai manhaj yang menyimpang. Dia mempunyai manhaj yang menyimpang. Dia bergabung dengan engkau, dia bersembunyi di balik penyimpangannya itu, lalu menampakkan bahwa ana salafi, saya juga seorang salafi, padahal dia menyembunyikan kerusakan akidahnya, kerusakan manhajnya. Ya, naam. Lalu apa? Wa ya'ti bil ibaratil mumawwihah liyuhiman nas annahu salafi wa huwa khalafi. Dia mendatangkan, menampilkan ungkapan-ungkapan yang samar untuk apa? Untuk mengelabui manusia bahwa dia itu seorang salafi, padahal dia adalah khalafi. Ya, nah, mafhum, paham maksudnya ikhwan? Paham maksudnya? Nah, ini perkara yang sangat penting sekali. Perkara yang sangat penting. Nah, begitu pula orang-orang yang mereka berada pada akidah yang menyimpang. Ya, kata beliau, ya, yaquluna annahu min ahli sunnah. In kanu sadiqina annahu min ahli sunnah, falyaqulu al-Qur'anu kalamullah. Ya, ada di antara mereka yang menyimpang itu, mereka mengatakan bahwa kami ini ahli sunnah dalam akidah. Padahal kalau seandainya pengakuannya itu dia benar, dia akan apa? Mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Jadi mereka mencari-cari perkara-perkara yang cocok dengan ashabul hadis, mereka tampilkan. Lalu mereka membuat stigma seolah-olah mereka itu adalah orang-orang yang bersama dengan ahlul hadis. Nanti di perkara yang mereka berbeda jelas-jelas, itu mereka cari ungkapan-ungkapan yang lain. Mereka cari cara-cara yang samar supaya tidak nampak penyimpangannya, tidak nampak apa? Kerusakan manhaj dan akidahnya. Naam. Baik. Kemudian ikhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sebab itu di dalam perkara agama ini, baik kita penuntut ilmu atau kita panitia kajian atau kita takmir masjid, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa memberi peluang, mempercayai seseorang untuk apa? Jadi dai, ya, untuk diberikan tempat berceramah dan seterusnya. Jangan, ya, melainkan kita harus kembalikan kepada orang yang lebih paham, bertanya kepada orang yang lebih paham. Dia ini layak atau belum layak, dia ini sudah bisa atau belum bisa. Demikian supaya dalam rangka menjaga agama. Kenapa? Karena Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali mengatakan kepada kita, fa aktsaru ahli al-bid'ah yaquluna annahum ahlu sunnah wa indahum bid'un wa dalalat wa yatasattaruna bi ibaratin wa tasarrufat wa mawaqif, lakin inda tamhis wal wuquf ala haqa'iqil asya yatabayyana annahum ahlu ahwa wa ahlu dhalal. Yakni kebanyakan ahlul bid'ah mereka berkata bahwa mereka itu ahlu sunnah, mereka ahlu sunnah.
Tetapi pada sisi mereka ada kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan. Mereka bersembunyi dengan ungkapan-ungkapan dan istilah-istilah yang samar, ya, yang samar untuk mengecohkan manusia. Akan tetapi kalau diselidiki lebih jauh, dilakukan pemeriksaan, siapa yang berhak untuk menyelidiki? Ulama, orang alim. Siapa yang lebih berhak untuk menyeleksi mereka? Orang alim, bukan panitia-panitia kajian, bukan. Ya, panitia-panitia kajian, para penuntut ilmu, dia lebih penting untuk belajar daripada dia sibuk untuk mengadakan kajian-kajian. Karena dia belum sampai pada level dia berhak untuk menentukan orang ini boleh mengisi atau orang ini belum mengisi. Dia belum sampai pada level tersebut. Level itu hanya ada di level para ustadz, orang yang mumpuni, Dia bertanya kepada orang yang mumpuni. Ya, ini maka kata Syekh di sini, lakin inda tamhis, kalau diselidiki wal wuquf ala haqaiqil asya, dan dicermati, diperiksa, ya, kenyataannya tabayyana annahum ahlu ahwa wa ahlu dalal, maka jelas mereka itu orang-orang yang ada pada mereka kesesatan dan mereka termasuk di antara kelompok ahlul bid'ah. Baik. Ini babnya adalah bab bagaimana ahlul bid'ah berkamuflase untuk mengelabui manusia. Ya, mafhum ya ikhwan? Paham babnya di sini? Babnya ini adalah bab bagaimana ahlul bid'ah berkamuflase untuk mengelabui manusia, baik dalam semua perkara, lebih-lebih lagi dalam perkara akidah. Jelas-jelas ya, mereka menimbulkan subhat yang baru yang mengatakan bahwa lafzi bil Quran makhluk, lafadzku dengan Al-Quran itu adalah makhluk. Tetapi itu yang anak katakan tadi, seandainya kalau mau dijelaskan maka kalimat ini masih bisa dijelaskan, mafhum ya. Tetapi para ulama ahlul hadis tahu maksud mereka, orang-orang yang cermat yang dalam ilmunya paham keinginan orang-orang ini, sehingga tidak perlu memberikan peluang kepada mereka, tidak perlu memberikan peluang sehingga mereka datang dengan berbagai ungkapan-ungkapan, mereka datang dengan berbagai macam istilah-istilah yang nanti para penuntut ilmu dan orang-orang awam terkecoh karena ketidaktahuan dan keterbatasan ilmunya. Maka kita katakan saja bahwa barang siapa yang mengatakan lafadzku dengan Al-Quran adalah makhluk, maka hakikatnya dia itu mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Nah, mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, kemudian selanjutnya berkata Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa dzakara Ibnu Mahdi At-Tabari fi kitabihi Al-I'tiqad alladhi sannafahu li ahli hadhihi al-bilad anna madhhab ahli sunnati wal jamaah al-qawlu bi anna al-Qur'ana kalamullahi subhanahu wa wahyuhu wa tanziluhu wa amruhu wa nahyuhu ghairu makhluqin wa man qala makhluqun fahuwa kafirun billahil azim wa anna al-Qur'ana fi sudurina mahfudun wa bi alsinatina maqru'un wa fi masahifina maktubun wa huwa al-kalamu alladhi yatakallamu Allahu bih wa man qala innal Qur'ana bi lafdhi makhluqun aw lafdhi bihi makhluqun fa huwa jahilun dhalun kafirun billahil azim. Naam, kata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, Al-Imam Ibnu Mahdi At-Tabari telah menyebutkan di dalam kitabnya Al-I'tiqad alladzi sannafahu li ahli hadhil bilad, yang beliau tulis untuk penduduk negeri ini, anna madhhaba ahli sunnah wal jamaah, bahwa madhab ahlu sunnah wal jamaah al-qawlu bi anna al-Qur'ana kalamullahi subhanahu wa ta'ala, ya, mereka memegang pendapat yang mengatakan, atau mereka bermadhab dengan madhab yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah merupakan kalam Allah, wa wahyuhu wa tanziluhu, wahyunya yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa amruhu wa nahyuhu, perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala ghairu makhluk, adalah bukan
makhluk, bukan makhluk. Wa man qala makhluqun, barang siapa yang mengatakan bahwa dia adalah makhluk, fahuwa kafirun billahil azim, maka dia terjatuh dalam kekafiran kepada Allah yang Maha Agung. Wa annal Qur'ana fi sudurina mahfudun wa bi alsinatina maqru'un wa fi masahifina maktubun wa huwal kalamul ladzi yatakallamu Allahu bih. Dan Al-Qur'an yang dihafalkan di dada-dada kita dan yang dibaca di lisan-lisan kita serta yang tertulis di mushaf-mushaf kita, semua itu adalah kalam Allah yang Allah berkalam dengannya, Allah berbicara dengannya. Wa man qala innal Qur'ana bilafdi makhlukun, maka barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an dengan lafadzku ini adalah makhluk, atau lafdi bihi, atau pelafatanku terhadap Al-Qur'an makhlukun adalah makhluk, fahuwa jahilun dalun kafirun billahil azim, maka dia jahil, dia sesat, dia kafir kepada Allah yang Maha Agung. Nah, taib. Di sini ada dua pembahasan. Satu pembahasan yang tadi telah ana singgung, bahwa seandainya kita mau jelaskan lafadzku dengan Al-Quran, maka itu masih bisa dijelaskan menjadi dua. Yang pertama, bahwa kalau yang dimaksudkan itu perbuatan makhluk, maka itu adalah makhluk. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah yang dibaca atau ditulis atau yang dihafal, ya, dari firman-firman Allah, maka itu adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Tetapi pembahasan ini telah lewat dan sudah kita ulang-ulang. Nah, pembahasan yang kedua adalah pembahasan tentang takfir, pengkafiran. Dan ini juga sudah pernah kita singgung, ya, bahwa pengkafiran yang disebutkan oleh para ulama dalam bab-bab seperti ini itu adalah pengkafiran secara umum, pengkafiran secara umum, bukan pengkafiran secara ta'yin, secara khusus kepada pribadi-pribadi tertentu. Oleh sebab itu di sini kita nukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, beliau berkata, wal ulama'u qad tanaza'u fi takfiri ahlil bid'ah wal ahwa wa takhlidihim fin nar. Wa ma minal a'immati illa man hukiya anhu fi dzalika qaulan kamalik wa Syafi'i wa Ahmad wa ghairihim. Para ulama berselisih pendapat tentang pengkafiran terhadap ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, wa takhlidihim finnar, dan kekekalan mereka di neraka. Ini kafirnya dan kekalnya. Kalau kekal ya sudah pasti murtad, ya. Kalau tidak kekal berarti kafir yang tidak sampai pada tingkat kemurtadan misalnya. Paham ya? Jadi para ulama berselisih pendapat tentang pengkafiran mereka dan kekekalan mereka di neraka. Itu wa ma minal a'immati illa man hukiya anhu fi dzalika qaulan. Dan tidaklah dinukilkan dari para imam kecuali dalam hal ini itu ada dua pendapat, selalu ada dua pendapat. Misalnya para imam mempunyai pendapat dalam bab ini, itu pasti satu orang imam itu punya dua pendapat. Begitu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kamalik wa Syafi'i wa Ahmad wa ghairihim, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan selain mereka. Wa sara ba'du atba'ihim yahki hadan niza' fi jami'i ahlil bid'ah. Sehingga sebagian para pengikut mereka, para pengikut imam-imam ini, mereka meriwayatkan, ya, perbedaan ini dalam atau diberikan kepada semua ahlul bid'ah. Wa fi takhlidihim hatta tazama takhlidahum kullu man ya'taqidu annahu mubtadi'un bi ainih. Sampai-sampai ada sebagian dari para pengikut madhab itu, mereka mengatakan
Kalau dia meyakini seorang ahlul bid'ah itu telah melakukan suatu perbuatan bid'ah, maka dia meyakini orang itu kekal di neraka. Ini dia mengkafirkan dia secara khusus, secara person. Ya. Wa fi hadza minal khata' ma la yuhsa. Tentunya ini adalah kekeliruan yang tidak bisa dihitung lagi jumlahnya, kekeliruan yang sangat banyak. Faqabalahu ba'dhum fasara yadunnu annahu la yutlaku kufru ahadin min ahlil ahwa. Sementara sebaliknya ada sebahagian yang berpendapat bahwa ahlul bid'ah itu tidak boleh dikafirkan sama sekali, tidak boleh. Wa in kanu qad atau minal ilhad wa aqwali ahli ta'til wa ittihad. Walaupun mereka telah terjatuh di dalam keyakinan-keyakinan yang kufur, membawa mereka kepada kekafiran, dan mereka telah mengikuti pendapat-pendapat yang madhab ta'til, dan bahkan sampai mereka meyakini atau berada pada madhab wahdatul wujud. Jadi keterangan Ibnu Taimiyah ini mengatakan bahwa di dalam takfir terhadap ahlul bid'ah itu manusia berbeda menjadi dua pendapat. Satu pendapat ekstrim mengatakan tidak boleh, mengatakan bahwa ahlul bid'ah itu kekal di neraka, semuanya kekal di neraka, begitu, paham ya? Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh mengkafirkan ahlul bid'ah sampai walaupun dia sudah lakukan perkara yang nyata-nyata itu adalah kekufuran, ya, nyata-nyata sudah melakukan kekufuran, mereka tetap mengatakan tidak boleh, dia tidak boleh dikafirkan, begitu. Ini juga terlalu bergampang-gampangan. Jadi dalam perkara ini ada dua pendapat. Tentunya kedua-dua pendapat ini adalah merupakan kekeliruan. Maka kata beliau, wa tahqiqu fi hadza anna al-qaul kada yakunu kufran bi maqalatil jahmiyah alladzina qalu innallaha la yatakallam wa la yura fil akhirah. Dan pembahasannya dalam masalah ini adalah bahwa ya, kadang-kadang kekufuran itu bisa terjadi pada sebahagian pembicaraan-pembicaraan atau pendapat-pendapat, ya, seperti pada pendapat Jahmiyah yang mengatakan bahwa Allah itu tidak berbicara atau Allah itu tidak bisa dilihat di akhirat, ya. Naam. Walakin kada yakhfa ala ba'dhin nas annahu kufrun. Akan tetapi kadang-kadang perkara itu tersembunyi atau samar bagi sebahagian orang. Paham maksudnya begini? Kadang-kadang begini. Pendapat yang benar dalam masalah ini bahwa memang benar kita tidak boleh mengkafirkan orang. Tetapi ada kadang-kadang perbuatan-perbuatan tertentu atau pendapat-pendapat tertentu dari ahlul bid'ah itu sampai membawa dia kepada kekafiran. Ya, sampai membawa dia kepada kekafiran. Hanya saja bagi sebahagian orang itu samar. Mereka tidak mengerti kalau ini sampai kepada kekafiran, begitu. Jadi ada orang yang memang dia paham itu terjatuh dalam kekafiran, ada sebahagian orang dia nggak tahu, dia lakukan tapi dia nggak tahu kalau itu membawa kepada kekafiran. Artinya ada sebagian tahu, ada sebagian jahil, gitu. Mafhum ya? Taib. Maka kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa yutlaqul qaulu bi takfiril qail. Kalau kondisi seperti ini, maka secara umum kita mengkafirkan, mengatakan kafir bagi orang yang terjatuh dalam pendapat-pendapat yang membawa dia kepada kekafiran itu. Secara umum boleh kita mengatakan yang demikian, ya. Naam. Kama qala salaf, sebagaimana para salaf itu biasa berkata, man qala Quran makhluk fahuwa kafir, wa man qala innallaha la yura fil akhirah fahuwa kafir. La yukaffaru syakhsul muayyan hatta yakuma alaihi hujjah kama taqaddam. Sebagaimana para salaf berkata, barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, dia kafir. Barang siapa yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat di akhirat, dia kafir. Itu para salaf mengatakan kalimat itu secara umum bagi orang yang terjatuh dalam biasanya
orang-orang atau pendapat-pendapat yang membawa kepada kekufuran. Tetapi para salaf tidak mengkafirkan secara khusus pribadi tertentu hatta takuma alaihil hujjah, sampai tegak bagi dia hujjah. Baik. Paham di sini ya, ikhwan? Mafhum ya? Jadi di sini ana sengaja nukilkan kaulnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini untuk menjelaskan lagi apa yang kita telah jelaskan pada, memantapkan penjelasan kita pada penjelasan di waktu lalu, yang kita katakan bahwa orang itu kalau dia terjatuh hatta dalam perkara yang mungkin dalam pandangan ahlul ilmi itu adalah perbuatan kekafiran, maka untuk memvonis dia secara pribadi itu tidak boleh sampai harus tegaknya hujjah kepadanya. Ya, naam. Adapun secara umum boleh kita katakan perbuatan ini kufur, perbuatan ini kafir, perbuatan ini murtad. Tapi kalau terhadap orang secara khusus kita tidak boleh mengatakan sampai jelasnya hujjah. Ya. Nah, kadang-kadang ikhwan ada perkara-perkara tertentu yang tidak membutuhkan hujjah. Ini perkara maklumun bid-darurah. Perkara yang maklumun bid-dini, maklumun minad-dini bid-darurah. Perkara yang diketahui dari perkara agama ini secara darurat. Misalnya mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Itu darurat, tidak perlu penelitian. Menginjak-injak Al-Qur'an misalnya. Paham ya? Nah, itu. Tapi ada perkara-perkara maklumun minad-dini bid-darurah itu terkadang bagi sebahagian orang dia nampak, bagi sebahagian orang belum nampak. Paham maksudnya? Paham ya? Misalnya gini, ketika penghalalan khamar, pengharaman khamar haram bagi kaum muslimin itu maklumun minad-dini bid-darurah apa enggak? Maklumun minad-dini bid-darurah, paham ya? Namun dalam kondisi tertentu perkara ini bisa jadi perkara samar bagi sebahagian orang tertentu. Bagi sebagian orang tertentu. Walaupun secara umum ini maklumun minad-dini bid-darurah. Paham ya, ikhwan? Contohnya apa? Contohnya ketika pengharaman khamar di zaman Rasulullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, itu masih ada sahabat yang datang bawa hadiah khamar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masih tanya, apakah engkau tahu bahwa annallaha harramaha, Allah telah mengharam ini? Dia katakan, lah, aku tidak tahu. Padahal waktu itu pengharaman khamar sudah tersebar di kaum muslimin apa bukan? Sudah termasuk maklumun minad-din bid-darurah apa enggak? Sudah. Tapi buktinya masih ada person tertentu yang samar bagi dia. Paham ya, ikhwan? Paham ya? Maka begitu juga kita katakan dalam perkara-perkara yang lain, perkara kesyirikan barangkali orang itu dia tidak pernah tersentuh oleh dakwah, atau orang itu dia tinggal di pedesaan yang jauh, atau orang itu baru masuk Islam. Perkara yang mungkin bagi kaum muslimin secara umum maklumun minad-din bid-darurah. Tapi karena dia baru masuk Islam, dia belum tahu kalau perkara itu adalah perkara yang diharamkan misalnya. Paham ya, ikhwan? Paham ya? Baik. Jadi kita katakan begini, ana ingin menyimpulkan kepada antum begini, bahwa kalau ana gambarkan ada 3 keadaan. Keadaan pertama, dalam pengkafiran itu boleh melakukan pengkafiran secara umum, tapi tidak boleh melakukan pengkafiran secara khusus. Taib. Yang kedua, pengkafiran secara khusus itu harus melalui proses iqamatul hujjah. Melalui proses iqamatul hujjah. Yang ketiga, kecuali perkara-perkara maklumun minad-dini bid-darurah. Perkara-perkara maklumun minad-din bid-darurah itu dalam perkara tertentu itu tidak membutuhkan iqamatul hujjah. Paham ya? Tidak membutuhkan iqamatul hujjah. Secara umum ada orang mencaci maki Nabi, perlu iqamatul hujjah untuk dia enggak? Enggak perlu. Ya. Tapi kalau ada orang menghalalkan musik, perlu iqamatul hujjah enggak? Perlu. Begitu. Paham ya, ikhwan? Sampai di kondisi ketiga ini paham? Baik, kita beri catatan. Di kondisi ketiga ini, perkara-perkara maklumun minad-dini bid-darurah itu terkadang
perkara tertentu itu dia jelas bagi banyak orang, namun bisa jadi dia masih samar bagi orang lain. Nah, yang dia masih samar bagi orang tertentu ini, orang itu juga perlu diiqamatul hujjah. Paham ya ikhwan? Paham? Sampai di sini mafhum ya? Baik. Jadi walaupun dia maklumun minad din bid darurah, tapi kalau dia perkara yang masih samar bagi seseorang tertentu, maka seseorang tertentu itu sebelum vonis hukum kepada dia itu harus iqamatul hujjah, begitu. Paham ya ikhwan? Baik. Sampai di sini ada yang masih belum paham? Sudah paham ya? Baik. Silakan. Dan alasan yang kurang ini tadi ya bisa diubah dan segalanya. Jadi kita sikapinya nggak langsung vonis berarti. Dia seorang cendekiawan, dia seorang alim, dia melakukan perbuatan kekufuran, ya. Nah, adapun mengkafirkan dia secara pribadi, ya itu para ahlul ilmi berselisih pendapat. Ada yang mengatakan boleh mengkafirkan dia secara pribadi karena ini maklumun minad din bid darurah dan dia termasuk seorang cendekiawan, dia bukan orang awam. Tapi ada sebagian mengatakan barangkali dia punya syubhat. Syubhat itu harus disingkirkan dulu. Ya. Nah, mafhum ya ikhwan ya. Nah, ala kulli hal ya kita para penuntut ilmu ya di dalam bab ini ya kita jangan jadi hakim ya. Kita jangan jadi hakim. Ya kita fungsinya kita ini sedang belajar. Jangan kita menjadi hakim. Kita belum sampai pada level tersebut. Maka lebih amannya dikembalikan kepada ahlul ilmi. Ya bertanya kepada para ulama ya tentang kondisi yang demikian supaya lebih selamat ya. Tapi kalau dilihat dari posisinya ya maka ahlul ilmi berselisih pendapat tentang orang itu. Ya ada yang mengatakan ya dia dikafirkan. Dia dikafirkan. Ada yang mengatakan bahwa ya barangkali dia punya syubhat. Ya syubhat ini perlu disingkirkan. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ya ilahuna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.